Hai. Halo, halo dok. Aduh, Tadi tuh, maaf ya, sinyalku ya. iya nggak apa-apa sih. Tapi kayaknya yang lain juga jadi kena juga katanya pada putus-putus ya. Iya. Heeh. Ini jadi udah lancar belum? Ada ini nggak sih? Halo? Halo? Ngelak. Iya ngelak ya dok ya. Iya, ngelek Aku nih. udah Udah kali belum ya? nih? Udah. Heeh. Kita mulai aja Oke. dok. Mm-mm. Tadi aku nanya, kalau Mm-mm. misalnya dari kedokteran, dikasih tahu nggak sih manfaat sama pentingnya steril kondisi itu? Iya. Jadi biasanya sih memang aku akan selalu sharing sih gitu, akan selalu jelasin apa sih manfaatnya buat steril kelinci atau pentingnya buat steril gitu. Jadi biasanya di semua hewan sih, salah satunya kelinci juga, kita biasanya steril dengan alasan kesehatan sebetulnya. Jadi kita berharap ketika kita steril nih, eh, harapan hidup kelinci kita bakal jauh lebih panjang sih sebetulnya. Jadi kayak itu karena banyak nih yang steril, dia menghindari beberapa masalah penyakit kan gitu, reproduksi, stres dan sebagainya. Itu akan eh, berpengaruh banget sama setelah dia steril. Jadi kalau kalau dia steril, biasanya harapan hidupnya selain lebih panjang, dia nggak stres birahi. Misalnya kayak birahi nih stres banget loh kalau lalu ternyata karena kita tahu nih kita punya jantan sama betina, lalu kita pisahin kan karena kita nggak pengen nih punya anaknya misalnya. eh Biasanya kita pisahin itu stressing banget buat mereka. Jadi ketika kita steril, lalu mereka bisa digabung, itu tujuan kita juga gabungin si jantan sama betina buat temenan. Mereka bisa less stress gitu. Terus kalau pernah dengar nih penyakit-penyakit reproduksi betina, kelinci betina tuh banyak banget loh, lumayan cukup sering kasusnya. Beberapa jurnal yang aku baca, kasus masalah reproduksi betina cukup sering. Itu kita hindarin itu, karena kita nggak pengen ada di state itu sih sebetulnya sampai lalu dia steril dulu. Steril ketika sakit. No banget gitu. Maksudnya harapannya adalah dia dalam kondisi tersehat ketika dia steril. Kayak Iya, gitu. itu Jadi dari kondisi lagi sakit kita steril ya dok, kalau lebih iya, betul. Jadi resiko operasinya aja udah deg-degan kan, apalagi kalau dia dia sakit gitu. Terus biasanya sih kita akan eh yaitu ngurangin spraying kalau lalu dia nandain buat kawin, ngurangin spraying. Lalu kadang kan kita suka belajar buat training litter box atau lalu yaitu mau digabungin sama kelinci-kelinci yang lain, kita punya kelinci lain, biasanya mereka jauh lebih tenang sih gitu ketika dia udah di steril. Kayak ya gitu. Oh, benar. sama kalau kelinci betina kan suka ini kan, apa namanya, pseudo pregnancy itu loh. Jadi semacam dia, Hamil halus. eh iya, kayak hamil anggur. Dia ngerasa dia hamil, terus dia bikin sarang kayak gitu. Padahal dia nggak hamil, kasihan. Menghindari kondisi-kondisi itu sih sebetulnya. Gitu. Iya, iya benar. Terus kalau aku boleh tahu dok, proses sterilisasi kelinci baik jantan sama betina itu biasanya prosesnya kayak gimana sih pas lagi di sterilnya? Oh, oke. Kalau kalau proses operasinya sendiri sih, kalau betina, kita akan buka area perut. Jadi akan eh, jadi area perutnya akan dicukur,
cukup lebar gitu. Kemudian akan ada sayatan sekitar 2 sampai 3 senti deh gitu di tengah-tengah di area perutnya gitu. Karena operasi betina lebih besar nih gitu karena kita harus buka perut kan. Kita ambil sel telur ya kanan kiri sama kita ambil rahimnya. Gitu, kita ambil rahimnya. Terus biasanya sih akan ada jahitan tapi pakai benang dalam. Jadi dia nggak akan ada jahitan benangnya di luar kayak gitu. Terus dia akan diplester. Kalau betina, dia akan ada plester gitu, nutupin si lukanya. Persembuhan lukanya biasanya kira-kira sih kalau nggak ada masalah 5 hari sampai 7 hari. Kalau jantan sendiri, kita akan operasi itu ngambil testikelnya nih atau orang suka sebutnya biji testikel di akan ada sayatan di masing-masing testikel. Kecil kok, kayak cuman 0,5 sampai 0,7 gitu. 0,7 cm kecil dan biasanya sih kita nggak ada jahitan kecuali butuh ya satu jahitan mungkin gitu dan biasanya sih nanti bisa lepas sendiri atau kalau butuh banget dilepas biasanya sekitar 7 atau 10 hari kayak gitu. Jadi beda nih prosedurnya karena lokasi saluran reproduksinya mereka yang berbeda. Iya, itu dua-duanya perlu dibius, Dok, kondisi pas sebelum dioperasi. Oh oke, iya. Jadi mereka dalam kondisi bius total, mereka harus dalam kondisi terbius total karena kan itu prosedur sakit kan gitu. Dia harus dalam kondisi tidak sadar nih biar lalu dia nyaman. Dan biasanya sih eh, kita akan kasih anti nyeri waktu post steril sesaat setelah operasi kita harus kasih anti sakitnya, anti nyerinya. Itu lumayan dia akan bekerja 24 jam post steril. Nah, nextnya adalah nanti dapat obat pulang yang buat lanjutin obat anti nyerinya buat next 2 sampai 3 hari ke depan. Mereka dibius total gitu. Terus selama dokter langganin sterilisasi kelinci, ada nggak sih resikonya gitu pas kita steril kelinci? Jadi kayak ini nih biar kita sharing biar followers juga pada tahu nih kalau operasi steril itu apa kejadiannya gimana? Apakah aman, berbahaya kah? Atau misalnya memang kalau aman ada resikonya apa aja gitu. Jadi biar calon-calon yang mau disteril ini tuh ownernya tuh bisa persiapan batin dulu gitu. Oke, jadi biasanya nih kalau kayak ketika lalu mau steril, sebelum hari H steril, aku akan jelasin ini. Jadi ini adalah kondisi yang akan aku jelasin kalau rencananya pengen steril. Yang namanya operasi, apalagi pokoknya semua prosedur yang ada pembiusan, kalau kita udah kena sama pembiusan, sebetulnya nggak ada yang namanya 100% aman sih gitu kan. Cuman sampai sekarang nih kita belajar terus untuk cari prosedur yang paling aman yang bisa kita lakuin untuk si prosedur operasi ini berjalan aman, baik buat kelincinya, cepat, sampai recovery-nya. Jadi nggak cuman selama operasi aja loh yang kita pikirin, tapi sampai dia sehat, itu yang kita pikirin juga. Prosedur operasi itu ada tiga tahapan prosedur operasi sebetulnya. Jadi ketika kita kasih obat biusnya, biasanya yang kita pakai untuk kelinci adalah spesial inhalasi atau gas. Itu yang sebetulnya paling aman yang bisa kita pakai sekarang. Kemudian, nah di proses tahapan pembiusan awal ini, lalu itu yang harus kita pantau adalah nafasnya stabil nggak ya, jantungnya stabil nggak ya. Kalau stabil, nah kalau jantan biasanya lebih cepat prosedurnya, bisa sekitar 30 menit. Kalau betina itu bisa sampai 50 atau sampai 60 menit.
Nggak cuman itu nih, jadi setelah steril, maksudnya operasinya selesai nih, dijahit, udah ditutup perban, kita harus nungguin sampai kelincinya bangun lagi loh. Kayak ini aman loh gitu, baru eh, kita bisa tenang gitu. Namanya resiko sebetulnya pasti ada sih, itu yang kita minimalisir banget. Mengingat nih sebetulnya gini, kelinci adalah hewan yang cukup sensitif kan gitu. Dia sensitif, stresan banget gitu. Itu yang lalu kita harus pantau. Kalau kayak panik banget ketika lalu proses pembiusan lalu dia panik banget, gerudakan, oke, kita bisa lanjutin nggak ya? Kayak gitu sih. Iya benar-benar. Jadi Aku juga ya nggak ya ada aku yang juga selalu 100% aman. Cuman ya gimana kita lalu lihat situasi dan kondisinya gitu untuk selama proses operasinya kayak iya gitu. benar. Aku juga biasa selalu bilang ke apa teman-teman yang nanyain soal steril ya. Selain persiapin Mm-mm, klinisinya, ownernya tuh juga harus persiapin batin juga gitu loh. Karena setuju. di saat kita memutuskan mau steril klinisi kita harus aware bahwa ya walaupun operasi sel itu cenderung aman ya, cenderung aman, tapi kan kita kan tidak pernah tahu apa yang akan terjadi karena namanya klinisi kita makhluk hidup ya kan, nyawanya itu bukan Mm-mm, di tangan kita setuju. gitu, bukan di tangan Mm-mm, eh, tangan yang kuasa gitu, kita nggak pernah tahu what can happen gitu kan. Jadi mm-mm, dari ownernya sendiri juga harus persiapan batin nih, kalau misalnya something bad happen jangan sampai menyalahkan diri sendiri juga gitu, karena sometimes setuju. ya mungkin memang sudah jalannya seperti itu gitu, tapi pokoknya selain persiapin kondisi kelincinya, ownernya juga harus mempersiapkan hati juga in case Yap, something bad happen gitu. yap, Karena aku setuju sendiri sih. pernah dok, aku salah satu kelinci aku pernah pass away setelah di steril gitu. Jadi waktu Oh itu ya, ya aku juga pernah ngalamin juga gitu. Untuk nyalain sendiri pasti, nyalain diri sendiri pasti ada ya namanya, maksudnya kayak karena istilahnya kan kita yang memutuskan mau mensteril mereka gitu. mhm, Tapi mau disesali sampai kapan juga gitu, karena kita kan tidak pernah tahu. Di mhm. saat ini kan kita sebagai owner kita berusaha memutuskan apa mereka, kondisi mereka buruk terjadi di masa depan. Jadi tapi kalau misalnya something bad happen, ya apa boleh buat gitu loh. Maksudnya kita harus berbesar hati menerimanya juga gitu, ikhlas menerima kalau misalnya mereka ternyata eh, mengalami masalah ketika operasi dan kemudian pass away. Iya sih, itu yang namanya concern. Kenapa? Makanya aku akan selalu jelasin gitu soal resiko operasi. Kayak gak cuman main operasi deh, berangkat operasi, yes, tapi owner harus tahu nih gitu dari awal sampai akhir, apa sih yang resiko yang mungkin dihadapin gitu. Nggak, Iya, jangankan cuman kayak betina karena akan lebih lama. No, semuanya mungkin ngalamin loh. Jantan juga bisa. Atau kayak biasanya kayak kelinci saya biasanya aman-aman kok udah pernah gitu. Tapi kita nggak pernah bisa samain kelinci satu sama kelinci yang lain kan. Kayak gitu sih. Karena responnya dia merespon obat bius yang akan berbeda-beda sebetulnya. Gitu. iya. Mm-mm, Kadang-kadang juga gitu. masalahnya juga nggak selalu ketika steril. Kadang-kadang bisa setelah sterilnya ternyata ada apa pendarahan atau apa yang kita nggak tahu gitu, atau misalnya Mhm. infeksi gitu setelah steril, kita ya never know. Tapi kita sebagai owner dan uh, dokter yang ngani jalannya juga kan pasti kita akan mempersiapkan yang terbaik sebelum kita memutuskan steril itu.
ya kan? Ya, Hmm. setuju sih. Mungkin Mm-mm. ini kita udah boleh ya kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya soal steril di kolom komentar udah boleh. Yes, Kira-kira ada nggak boleh yang deh. kalian mau tanyain? Kalian sambil nunggu pada nanya, aku mau nanya ke Dokter Hana. Kalau dari Yes. Dokter Hana sendiri ada nggak sih tips buat owner kalau mau sharing kelincinya itu persiapannya apa? Gitu. Mesti perlu Oke. dipersiapin apa? Mm-mm. Biasanya sih yang akan aku siap saranin adalah pertama soal umur. Biasanya umurnya range-nya rata-rata sekitar 6 bulan. Jangan terlalu muda dan jangan terlalu tua sebetulnya. Jadi jantan Itu betina untuk kalau jantan dan bisa betina sekitar nih. 6 bulan. Oh, Gimana? jantan dan betina sekitar 6 bulan ya. Ya, jantan dan betina Mm-mm. sekitar 6 bulan. Atau kalau jantan, eh 5 bulan oke, asalkan testikelnya udah turun dua-duanya. Jadi kan aku pernah dapet nih kasus testikelnya tuh baru turun satu. Padahal umurnya udah 6 bulan atau 7 bulan gitu. Biasanya aku akan saran tungguin deh, misalnya sampai 10 bulan misalnya, apakah testikelnya akan eh, turun dua-duanya atau enggak. Karena prosedurnya akan sangat berbeda nih ketika testikelnya turun dua-duanya atau enggak. Kalau misalnya cuma satu, satunya lagi kan kemungkinan besar masih ada di dalam perut nih. Operasinya jadi operasi yang berbeda karena kita kan buka perut kayak gitu. Malah jadi lebih operasinya yang harusnya luar malah jadi bisa jadi operasi dalam ya karena harus Betul, pakai. ya. Sekarang kita harus jadi buka perut. Kayak gitu. Nah, terus selain faktor umur nih, yang lainnya adalah biasanya kelincinya harus dalam kondisi sehat sih. Aku pengennya dia nggak ada keluhan apapun. Kelincinya dalam kondisi terbaiknya. Jadi dia makan bagus, poopnya lancar, anaknya aktif, bahkan kalau bisa tidak sakit kulit. Jadi eh dia benar-benar dalam kondisi oke. Karena kalau ada satu kondisi yang sedang nggak oke, yang aku khawatirin adalah sebetulnya pasca sterilnya proses persembuhannya entah lama atau dia stres banget karena berarti dia lagi nggak sehat nih sterilnya kemarin gitu mempengaruhi proses persembuhannya loh kayak gitu sih. Ini ada yang nanya dok, kalau misalnya kelinci mereka udah 2 tahun atau 3 tahun masih boleh steril nggak? eh Yes, jadi kalau sebetulnya sih mungkin kita di Indonesia sebut kelinci senior itu mungkin di umur 4 atau 5 tahun gitu kan ya. 2 3 tahun sebetulnya dia belum eh, terlalu tua. Kalau betina aku akan saranin yes untuk steril selama selama ini nih selama 2 tahun atau selama pemeliharaan dia dalam kondisi sehat. Boleh di steril. Itu ada yang nanya dok, kalau umur maksimal untuk kelinci di steril itu berapa tahun sih? Kalau dari dokter Eh, Hana ya. Hmm. Mungkin sekitar 4 tahun. Sebetulnya gini, kalau yang aku baca-baca nih gitu, kalau 4 tahun aja sebetulnya udah mulai deg-degan gitu kan, karena resiko pembiusannya akan jauh lebih berat gitu buat kelincinya, karena dia udah nggak seprima waktu dia masih muda gitu. Kita bakal ya 4 4 5 tahun gitu, asalkan lalu ini dengan concern owner, jadi kayak ownernya tahu loh ada resiko pembiusan yang jauh lebih tinggi daripada eh umurnya muda gitu. Kalau lalu siap, balik lagi nih kalau ownernya siap, ayo kita berangkat gitu. Oh, ya. Sama dok, ini aku lihat tadi ada yang nanya, kelinci perlu dipuasain dulu nggak sih sebelum di steril? Oh yes, pertanyaan bagus. Jadi kelinci nggak perlu puasa, nggak perlu puasa makan, nggak perlu puasa minum sama sekali. Jadi kita harus tetap sediain makan sama minum bahkan gitu ketika dia lagi persiapan untuk operasi.
Bahkan setelah operasinya aja, no, setelah dia udah mulai sadar, udah bisa jalan, kita harus siapin sesegera mungkin gitu, hay-nya, minumnya, boleh disiapin langsung. Jadi dia nggak puasa ya, mereka nggak puasa. Oke, oke. Berarti mereka nggak perlu puasa ya, teman-teman. Ya, jangan Terus puasain, tadi, kasihan. Jadi takutnya kalau dipuasain kadang kayak samain sama anjing sama kucing, mereka malah jadi kasihan, jadi kayak masalah pencernaannya nanti. iya. Gitu. Ini tadi ada yang nanya, tapi ketutupan lagi. Udah hilang aja chatnya. Ini Mana kali ini? ya. Nih, hai dok, mau tanya apakah bius uap lebih aman daripada bius suntik? Gitu. Ada Oh, yang aman. bilang kalau mereka panik bisa tahan nafas dan kolaps. Oke, jadi itu salah satu kasus yang pernah ditemuin juga sama kolega saya. Eh Sebetulnya uap ini yang kita pakai, mereka yang selama ini aku lakuin mereka aman-aman aja gitu kan. Tapi ada loh kasus ketika yaitu kelincinya panikan, eh, dia coba untuk tidak nafas, maksudnya karena kan bau gitu ya. Lalu dia coba nggak nafas, lalu dia kolaps. Yes, itu mungkin Banget ya, terjadi. Tidak, terjadi. ya, mungkin terjadi. Tidak semua kelinci akan ngalamin sih, tapi mungkin loh terjadi eh, kasus kayak gitu. Itu aku biasanya jelasin juga. Ada kasus-kasus kayak gitu. Karena setiap kelinci kan beda-beda ya, jadi itu. Setuju. Tapi Mm-mm. kalau aku biasanya aku kan kalau ada yang nanya soal steril ke aku ya, aku biasanya akan nenangin ownernya dengan cara seperti ini. Dengan kita panik, energi panik kita itu akan dirasakan oleh kelinci kita. Jadi kalau Mm-mm. misalnya kitanya panik, kitanya takut, kelinci kita juga semakin takut kayak, ah owner aku aja panik nih, takut nih, berarti aku mau diapa-apain nih gitu. Mhm, mhm, Jadi untuk owner-owner jangan terlalu panik, khawatir juga. Jadi kelinci kita juga tenang. Sebelum apa di steril, kitanya juga harus kasih afirmasi positif ke diri kita, juga afirmasi positif ke kelincinya. Kayak eh, kasih tahu aja, nanti kalian mau di steril ya, biar kalian tuh sehat. Nanti kalau di steril cepat sembuh ya, semoga semoga pemulihannya lancar. Dan kasih mhm. energi positif ke kelincinya dan dengan begitu kalian juga akan tenang juga. Dengan kita tenang, kelinci juga tenang gitu. Jadi ketika dilaksanakan operasinya, dia juga nggak terlalu panik gitu. Tapi kalau misalnya kita Setuju. panik, mereka bisa ngerasain, mereka jadi ikutan takut Mhm. juga. Kayak, aduh owner aku aja takut nih. Aku nih pasti mau diapain nih gitu. Jadi mereka juga jadi takut. Jadi kita jangan parno juga. Kita juga harus Iya, tenang juga. Gitu. setuju sih. Terus Setuju. ada lagi nggak guys yang mau ditanyain tadi? Gitu. Jadi kalau soal bios mungkin itu ya. Ada lagi nggak? Mungkin soal ini sih. eh Prosedur perawatan pos operasi kali ya. Karena ini mungkin yang akan eh, cukup cukup penting juga selain selain prosedur saat operasinya. Jadi kalau ya itu range rata-rata persembuhan luka beda nih jantan sama betina. Kalau kalau jantan kan di luar gitu lukanya kecil, dia cukup cepat kayak 3 atau 4 hari aja. Kalau betina karena lalu dia di perut, dia eh, cukup besar gitu 2 sampai 3 senti, biasanya persembuhannya rata-rata sih sekitar 7 hari, 5 sampai 7 hari. Normalnya sih kalau kalau jantan dia kalau bisa megang kelincinya biasanya kita akan bawain salep, salep aja. Jadi kayak bantuin kasihin salep di lukanya. Kalau berani, kalau nggak masalah. Yang penting adalah eh jangan dijilatin dong gitu. Kalau bisa dipantau nih apakah kelincinya berpotensi buat jilatin atau enggak ya. Kalau iya, sarannya dipolarin. Tadi ada yang nanya nih,
perlu nggak sih pakein kolar? Kalau ternyata ada potensi kelincinya suka jilatin, saranku yes, pakein kolar. Yang harus dinotis dari eh, kastrasi atau steril jantan adalah kan dia nggak ada perban nih, dia nggak diperban nih. Hati-hati karena kayak banyak yang bisa masuk gitu ke dalam lukanya. Jadi si kandangnya dibikin sebisa mungkin lebih lebih bersih gitu, lebih steril. Hati-hati sama serbuk-serbuk hay, kan suka ada kayak serbuk-serbuknya tuh. Nah itu yang harus hati-hati gitu selama 3 hari aja. Kalau jantan sih cukup cepat 3 hari harusnya habis itu oke. Balik kayak kondisi biasanya gitu. Kalau betina karena dia akan ada plesternya selama seminggu, eh normalnya sih plesternya nggak usah diapa-apain, kita nggak perlu ngapa-ngapain plesternya, kecuali misalnya plesternya basah misalnya, mungkin kita harus ganti plester misalnya. Tapi kalau enggak, biasanya biarin aja nih plesternya sampai hari ke 5 atau ke 7 itu untuk copot plesternya buat cek apakah jahitannya oke nggak ya gitu. Oh ya, Boleh nggak ini dok, dipakein kollar? Boleh aja karena takutnya suka banyak yang stres kan. Kalau dia lalu nggak pakai kollar kan, sorry, kalau pakai kollar suka mogok makan, nggak mau gerak, nggak mau pipis dan sebagainya. Boleh banget sih sebetulnya, cuman kayak harus eye on eye banget gitu, harus dilihatin banget. ya Takut kalau jilatin aja sih. kalau aku sih biasanya saraninnya pakai kolar yang itu yang kayak donat gitu guys. Iya, betul. Atau Kolar itu ya, itu mungkin lebih nyaman. itu Mm-mm. jauh lebih nyaman buat mereka. Tapi harus Mm-mm. tetap hati-hati ya karena mereka kan akan mencoba keluarin tetap maksudnya akan mencoba ngeluarin kepalanya dari kolar gitu. Jadi kita harus Mm-mm. ikatnya benar gitu. Terus sering awasin. Ikatnya tuh jangan terlalu kencang, jangan terlalu longgar juga gitu. Kalau Mm-mm. terlalu Betul, longgar betul. gampang mereka keluarinnya. Tapi kalau terlalu ketat juga mereka juga makin juga nggak nyaman gitu. Jadi harus Betul. pas gitu. Terus tadi kalau pressure copot gimana? Kalau pressurnya copot Kalau gimana nih? plesternya Kalau plesternya copot di harinya udah terakhir-terakhir sih biasanya lepas aja nanti kabarin kayak oh oke, kering ya udah gitu. Tapi kalau misalnya masih awal-awal 2-3 hari biasanya akan saranin untuk plester ulang gitu antara kalau berani plester sendiri boleh banget atau biasanya sih dokternya bantuin lagi sih buat plester ulang gitu. Ya, atau misalnya memang kalau Mm-mm. udah mulai kering ya udah nggak usah Iya, pasang tapi pakai salep aja biar makin cepat kering ya dok iya, lukanya. betul ini. Mm-mm. Ini nih ada pertanyaan oke nih. Hai dok, untuk steril hormonnya setelah steril kapan ya kembali normal gitu? Apakah ada kemungkinan membuahi setelah operasi eh selama hormonnya belum stabil, terutama untuk jantan? Ya, jadi eh oke, ini cukup penting juga. Jadi kadang kalau kalau disuruh milih, orang-orang suka akan milih jantannya dulu deh karena prosedurnya lebih mudah gitu. Mudah. Misalnya kayak pertumbuhan lukanya lebih mudah gitu ya. Tapi eh setelah steril sebetulnya walaupun kita udah ambil testikelnya nih si tempat testosteronnya, tapi dia masih ada loh di salurannya. Jadi dia masih mungkin membuahi sekitar eh aku lupa sekitar 2 sampai 3 minggu. Jadi masih mungkin membuahi atau kawin dan jadi setelah 2 sampai 3 minggu setelah disteril. Jadi tetap harus dipisahin. Nah, kalau kayak gitu, kita akan saranin misalnya punya jantan dan betina, mungkin betinanya dulu karena ketika betina sudah disteril, biasanya hormonnya, eh, sorry, udah pasti nggak bisa hamil deh. Walaupun misalnya dikawinin nih gitu, udah pasti nggak bisa hamil gitu. Ya, kalau aku tambahan ya. Kalau aku pribadi juga aku Mm-mm. selalu infoin kalau misalnya salah satu udah disteril, jadi misalnya punya dua kelinci, yang satu baru disteril, yang satunya belum. Jangan langsung Mhm. digabung. Kalau meskipun udah sembuh yang steril, jangan langsung digabung dulu. Tunggu 2 minggu atau 3 minggu, karena hormonnya itu butuh waktu untuk
reda juga untuk akhirnya turun. Terus betul. seperti Mm-mm, dokter bilang kan ternyata masih ada sisa-sisa betul. hormon juga kan di salurannya gitu. Jadi lebih baik kasih waktu, kasih jeda. Mereka juga mungkin juga baru baru selesai sehari mungkin juga masih butuh waktu ya dok buat memulihkan diri. Jadi jangan digabung dulu gitu. Kalau bisa ya, biasanya jadi sabar aja. Malah kalau misalnya nanti kalau misalnya memang pengen bonding, menurut kalau misalnya aku sih yang paling the best itu adalah setelah dua-duanya disteril, udah dua-duanya pulih, baru digabung. Kalau misalnya baru satu Mm-mm, doang, jangan dulu karena salah satunya kan masih birahi. Kalau salah satunya masih birahi, gangguin yang udah nggak birahi juga yang nggak birahi juga stres gitu. Kayak dianya iya, juga betul. udah nggak pengen kawin, tapi yang satunya lagi masih ngebet, masih dikawin-kawinin apa gitu itu Mhm, juga mhm. kasihan temennya. Ya, betul sih. Mm-mm. Terus tadi ada yang nanya, dok kalau misalnya apa kelinci betina setelah disteril apa jahitannya perlu dicopot nggak? Tadi ada yang nanya kalau salah. Eh, Biasanya sih kalau aku prosedurnya adalah jahitan dalam atau benang dalam. Jadi nggak ada jahitan yang harus kita copot. Kalaupun ada, itu cuman kayak jahitan penunjang aja, mungkin satu atau dua benang aja, kayak gitu. Tapi nggak yang semuanya harus dicopot gitu. Oh gitu. Jadi Kayak kalau gitu nggak sih. dicopotin juga nggak apa-apa kan gitu. Iya, nggak apa-apa, betul. Karena kayak cuman jaringan penunjang satu atau dua doang. Gitu. Ini ada banyak ternyata yang nanya di question box juga dok. Iya, Ya, boleh ya. di. Coba ya aku lihat ya. Hmm, Ini kali ya. Dok, kenapa ya banyak dokter yang nggak berani steril? Katanya kelinci nggak tahan sakit ya pas operasi. Jadi beresiko tinggi, jadi bikin khawatir. Jadi, nah ini mungkin balik lagi sih ke yang tadi gitu. Kalau kelinci ini memang gampang stres gitu. Ya, terutama betina karena mungkin prosedur operasinya lebih lebih rumit gitu ya karena harus buka perut, lebih lama prosedur operasinya. Itu eh, pemeliharaan pasca operasi, terutama buat betina memang memang cukup concern, kita cukup concern gitu sama kondisinya. Harus dilihat nih apakah lalu makannya mau makan nggak ya? Harus standby deh kalau lalu nggak mau makan hay atau pellet kayak dia biasanya gitu. Dia kan tetap harus ada makanan yang masuk kan. Kita harus standby critical care misalnya kayak gitu. Jadi eh, harus dilihat, harus dibantuin dulu kasihin makan, lalu harus diobservasi apakah pipisnya lancar nggak ya, pupnya oke nggak ya gitu, bentuknya, eh, frekuensinya, jumlahnya banyak nggak ya, itu juga harus kita kita observasi. Seringnya sih memang dalam 2 atau 3 hari pertama atau bahkan seminggu deh gitu. Ini buat dia memang menantang banget gitu kondisinya karena kayak yes dia kesakitan, yes dia nggak nyaman, itu yang makanya harus 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 dijagain banget. Painkiller sih sebetulnya mereka penting banget nih gitu. Jadi jangan lupa minta painkiller ya setelah kelincinya di steril. Itu membantu banget loh buat dia nge-recovery eh, lebih badannya, cepat. ngilangin ya lebih cepat. Jadi dia nggak kesakitan banget. Karena dia mungkin nggak tahannya sama sakitnya sih. Sakit banget itu Mm-mm. yang bikin dia stres nggak mau makan lalu ya dia bisa kenapa-kenapa gara-gara itu. Gitu. Ya. Kalau dok, Ya, ini tadi aku lihat ada yang nanya yang pertanyaan yang bagus nih. Dia nanya kalau kelinci sebelum disteril itu perlu dicek darah nggak sih? oh oke. Sebelum Jadi kalau aku biasanya tidak sih, tidak kita cek darah.
karena prosedur pengambilan darah sendiri sebetulnya itu cukup menantang dan cukup stressful Stres. juga buat kelinci. Mm-mm. Jadi biasanya kita enggak gitu. Makanya kenapa ini kayak semua kriteria sehatnya kita akan tanyain ke owner apakah benar nggak sih kelincinya sehat dan sebagainya. Gitu. Terus ini ada yang nanya kelinci udah pernah melahirkan boleh disteril, ini aku jawab deh. Justru Iya, kalaupun setelah melahirkan tetap harus disteril karena biar nanti jangan sampai dia ketemu tiba-tiba ketemu jantan lagi terus hamil lagi lahiran lagi punya anak lagi gitu, jadi tetap harus disteril juga meskipun udah lahiran. Eh, Malah betul. ini ya tetap Masih memenuhi syarat untuk disteril kok. Yang penting dia sehat dan tidak sedang ya hamil lagi. ya walaupun kelincinya cuma satu juga manfaat sterilnya juga banyak gitu selain masalah kesehatan karena walaupun sendirian dia tetap bisa kan maksudnya in the future amit-amit kena masalah reproduksi belum lagi masalah hormonal seperti teritorial dan yang lain-lain terus sendirian juga mereka juga bisa birahi. Nah kalau kelinci sendirian tuh kalau birahi mereka kan pelampiasannya ya kadang ya dok ownernya yang jadi pelampiasannya Iya, kaki kita lah di dikawinin, sampingnya. iya tangan kita lah dikawinin gitu. Jadi tetap Iya, kalau betul. Itu stressful loh. Itu stres loh iya buat dia gitu. Mm-mm. iya orang manusia aja kalau nggak kawin-kawin itu stres ya dok ya. Apalagi kelinci. Sana ya guys. Ya, Betul. terus ini ada yang nanya apakah semua vet bisa Ini kayak harus melakukan diopnam prosedur nggak sih? steril? Dia bangun total bagus nih. Biasanya kita akan observe nih. Jadi kan kira-kira habis operasi sejam. Operasinya sejam, kita akan observasi dulu 1 jam lagi sampai kelincinya bangunnya oke tuh dia udah duduk bagus-bagus dia udah mulai grooming gitu. Kalau ada makanan sampai mau makan, oh itu udah oke banget. Kira-kira sejam stabil, boleh pulang kok. Aku biasanya boleh pulang kayak gitu. Karena biasanya kan takutnya adalah kalau lalu dia ada di klinik atau di tempat baru gitu, dia stresnya makin jadi sebel gitu, udah disteril, sakit nih tempat apa gitu. Biasanya makin jadi, mungkin boleh kok pulang langsung gitu. Atau beberapa Ya, kayak kelinci terima yang post steril ya, eh, rawat post steril ya gitu. rawat inap pasca steril. Mm-mm. Kalau aku boleh tambah juga dari pengalaman aku sendiri, itu nggak semua kelinci eh, lama gitu. Maksudnya setiap kelinci itu punya masa pemulihan beda-beda. Ada yang Mhm. cepet banget pulihnya, maksudnya kayak setelah disteril dia bangun dia langsung bisa normal lagi, dia bisa Makan. langsung Hmm. makan, dia bisa langsung seperti biasa gitu. Tapi ada juga yang butuh waktu lama gitu. Ada yang kayak apa ya apa ya mungkin dia ngerasa nyeri atau ngerasa nggak nyamannya itu dia lebih lebih lama gitu adaptasinya lebih lama dengan situasi Mhm. kondisi kesehatannya dia jadi itu kadang-kadang mungkin bisa butuh 2-3 hari baru pulih gitu jadi setiap kelinci itu beda-beda nggak bisa disamain gitu. Mhm. Nah dari aku pelihara kelinci banyak semua udah aku steril itu mereka semua masa pulihnya beda-beda ada yang aku nggak perlu ngapa-ngapain cuman bawa pulang dia diamin bentar habis itu dia udah makan minum seperti biasa even aku suapin obat itu Hebat. dia mau makan dengan gampangnya gitu tapi ada juga yang ngambek gitu lama harus disuapin dulu harus dibaik-baikin dulu gitu jadi beda-beda tiap kelinci ya. Pasca saya kelinci nggak mau makan pelet boleh makan pisang nggak. um, Kita boleh memancing mereka pakai makanan lain ya mungkin seperti romaine lettuce atau sepotong buah seperti
potong apel atau potong pisang boleh, cuma buat lihat nafsu makannya aja gitu. Kalau misalnya mereka masih nggak mau pelet atau nggak mau tapi masih mau ngicip-ngicip yang lain itu berarti oh masih ada nafsu makan, cuman ya kayak mungkin masih masih butuh waktu untuk apa adaptasi sama rasa sakitnya, ya udah ditunggu aja dulu gitu. Kalau misalnya belum mau ya udah nggak apa-apa, biarin dulu, kasih waktu, paling ikutin petunjuk dokter aja, kalau perlu kasih antibiotik ya kasih antibiotik, perlu kasih painkiller, perlu kasih critical care, tapi yang pasti intinya ownernya juga jangan panik gitu. Itu sih kalau dari pengalaman aku. Mm-mm, betul. Jadi boleh Awasin cuman aja. buat pancingan aja, tapi tidak dalam jumlah banyak sih. Mm-mm. Gitu. Coba ya. Apakah boleh lompat-lompat keluar masuk kandang? Ah, ini juga harus diperhatiin nih, terutama betina tidak disaranin sih sebetulnya untuk bisa loncat-loncat dulu. Seminggu pertama aja ditahan, jangan sampai dia bisa loncat karena kan ini operasi besar nih, perut kan. Kalau lalu dia loncat, takutnya eh, Jahitannya takutnya ntar berat. perutnya, ya jahitannya belum kuat, lalu dia bisa kebuka. Jadi kalau bisa dibatasin banget atau di gimana caranya biar kandangnya dia nggak bisa loncat-loncat kayak gitu. Dok, ini ada yang mulai nanya nih, apa biaya steril kisaran berapa ya? Kalau di petologi steril kelinci kisarannya berapa dok harganya? Kalau di petologi jantan 700.000, betina 800.000. Tapi biasanya kita akan saranin untuk pemeriksaan dulu ya sebelumnya gitu. Dan khusus untuk grand opening nih, kalau daftar sebelum grand opening nanti ada voucher untuk free check up-nya, sama ada voucher potongan untuk operasinya gitu. Jadi nanti mungkin bisa daftar di WA-nya petologi. Oh, emang grand openingnya tanggal berapa dok? Grand openingnya tanggal 19, Wah, 19-20 bentar lagi ya, minggu depan ya. minggu depan. Ya semoga sukses dok. Ini terus aku mau nanya, Amin. dok kan berarti kan harus check up dulu sebelumnya. Itu berarti check upnya harus eh, apa dok sebelum sterilnya? Apakah seminggu sebelum steril atau beberapa hari sebelum steril? Ya, diusahain sih sebetulnya misalnya seminggu nih sempetnya weekend doang gitu nggak masalah sih. Seminggu sebelum steril, seminggu kemudiannya steril itu oke gitu. Atau kayak mau H-2, H-1 itu juga oke. Kalau bedanya kalau seminggu ya selama seminggu ini harus make sure dia dalam kondisi oke aja. Dia bagus terus gitu kondisinya. Kayak gitu sih. Nggak Ya masalah. kalau aku sih biasanya akan ingetin buat yang mau steril, kelincinya dikasih vitamin dulu, seminggu dua Mhm, minggu sebelum steril dikasih vitamin dulu, terus apa seperti yang aku bilang juga tadi dikasih afirmasi positif juga, kalian ownernya mhm. juga persiapan batin juga ya biar benar-benar yakin nih mau steril kelinci gitu. Jadi biar yang persiapannya tuh dua-duanya owner sama kelincinya sama-sama siap. Oke. Terus itu ada yang nanya dok, biaya check up-nya berapa ya di petologi? Di petologi biaya check up-nya 150. 150.000 per ekor ya. Yap. Dok, itu biaya steril kelincinya itu udah termasuk apa aja dok? Obat-obatan udah termasuk atau belum ya? Biaya sterilnya sih mengcover eh, biaya operasi dan sebagainya. Obat-obatan mungkin nambahin obat anti nyerinya aja sih. Nanti nyari. Mm-mm. Hmm.
Ini apa lagi tadi yang mau nanya? Tuh ditanya, Kak, vitaminnya apa biasanya gitu yang biasa dikasihin? Kalau dari aku rekomendasinya bisa Rabbit Power Woolly atau Optimus Prep. Itu dua Hmm, vitamin yang menurut aku bagus. Terus biasanya sebelum mulai operasi steril, aku akan kasih kelinci aku Nutri-Drop, Nutri-Drop buat rabbit itu mhm, 0,5 mili. Setelah oke. steril pun aku kalau dia di rumah ya, aku kasih lagi 0,5 mili. Karena kalau Nutri-Drop itu fungsinya kan dia buat nambah energi gitu kan, ngeboost energi, terus biar dia juga nggak stres. Jadi kalau aku pribadi akan kasih setiap kayak sebelum bawa kelinci jalan-jalan juga biasa aku kasih si Nutri-Drop 0,5 ml. Vitamin ikan boleh nggak dok? Ya menurut kamu buat apa vitamin ikan dikasih ke kelinci? Dia bisa berenang. Jangan dong. Gubrak. Terus ini Apalagi nih? lagi. Oh, ada yang nanya nih, harus treatment panakur dulu kah sebelum steril kelinci? Gimana dok? Enggak sih. Kalau aku sih biasanya enggak kok. Nggak harus Kenapa treatment tuh? panakur. Ya, maksudnya kalau panakur buat obat cacing sekali aja sih oke gitu. Tapi kayak diwajibin gitu enggak. Tapi boleh dikasihin untuk proses treat anti Iya, cacingan. jadi kayak misalnya kalau kalian udah treatment panakur sebelumnya ya bagus gitu. Tapi kalau belum, tetap mau steril dulu juga nggak apa-apa gitu. Mm-mm. Tidak bisa dibeli teman kelinci. Teman kelinci saat ini tidak ada shop, jadi bisa coba cari di e-commerce aja di Tokopedia atau Shopee, terus aja Rabbit Eating Drop itu banyak kok yang jual. Mhm. Nih untuk steril kelinci, ende jantan, mana tadi? Ada berat minimal nggak sih atau umur? Kalau umur sih biasanya tetap 6 bulan selama testikelnya udah keluar dua-duanya. Terus kalau untuk berat, beberapa kan memang nggak nyampe 1 kilo gitu ya. Maksudnya emang dia mungil gitu. Jadi tetap boleh dilakuin kok. Beberapa kali aku dapet ND yang mungil banget 700-800 tapi beratnya udah umurnya udah cukup gitu sekitar 7 sampai 8 bulan. Jadi kita bisa tetap operasi gitu. Yang penting kalau jantan testikelnya duanya turun gitu. Jadi kalau mau nungguin kayak tadi ada tanya tuh testikelnya satu turun jadi operasi besar nggak ya gitu. Kalau masih mau nungguin, tungguin aja dulu. Bahkan bisa sampai 1 tahun besar jadinya kayak gitu. Hmm. Dok, ini ada yang nanya nih, kalau steril kan bisa mengurangi tingkat agresivitas. Ada kelinci yang harus disteril sama sekali nggak berubah karakternya. Ada solusi nggak dok? Kalau aku biasanya aku bilang memang berarti emang kelincinya ya gitu sifatnya, emang badung. Betul. Jadi udah diterima aja apa adanya sifatnya dia. Betul, betul. Mau Kita gimana lagi? bantuin stabilin hormonnya, tapi kalau ternyata anaknya emang eh Kecilan. heboh, tukang perang ya, emang bawaannya kayak gitu ya diterima-terima aja deh. Iya. Tapi biasanya sih akan ada sedikit perubahan ya, kayak misalnya jadinya lebih mau manja sama kita gitu. Terus Mhm. biasanya juga lebih rakus, lebih nafsu makannya jadi meningkat sama bisnis steril. Ya. Mm. Steril kelinci wajib nggak? Pengennya sih diwajibin ya dok ya. Ya, ini mungkin Biayain. baru baru Tapi ya join ya. Jadi kita sih memang akan juga gitu. iya.
Kalau aku sih pribadi sih masih ngerasa steril itu pilihan lah untuk ownernya. Memang sih kita pasti akan menyarankan lebih baik